Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Afrida Aritonang dengan NIM 2315050009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok 9, yaitu makalah dari Saudara Tauhid Awaluddin yang mana berjudul Konsep Pendidikan dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri serta etika berpakaian dan pergaulan bagi laki-laki maupun perempuan yang beriman. Sebelumnya di sini akan saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minina yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha walribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa wala yadibna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Quran Surah An-Nur ayat 30 memerintahkan laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatannya. Sementara pada ayat 31 Allah memberikan perintah yang sama kepada perempuan beriman disertai petunjuk mengenai cara menjaga aurat dan menampilkan perhiasan secara wajar. Tujuan utama dari perintah tersebut bukan hanya mengatur penampilan fisik, tetapi juga membentuk pribadi yang bersih, terhormat, dan bertakwa. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa masyarakat yang baik harus dibangun di atas keluarga yang bermoral. Menurut beliau, langkah pertama dalam menjaga kesucian diri adalah menjaga pandangan mata. Pandangan yang tidak terkendali dapat membangkitkan hawa nafsu dan mendorong seseorang melakukan perbuatan yang dilarang. Karena itu, Islam mengajarkan pengendalian diri sejak dari hal yang paling sederhana, yaitu menjaga mata dari sesuatu yang tidak sepatutnya dilihat. Hamka juga menjelaskan bahwa menjaga kemaluan merupakan bentuk tanggung jawab manusia terhadap amanah yang diberikan Allah. Selain itu, beliau menegaskan bahwa Islam tidak melarang keindahan dan perhiasan, tetapi mengaturnya agar tidak menjadi sarana yang menimbulkan kerusakan moral. Menurutnya, pakaian dan penampilan harus mencerminkan kesopanan serta menjaga martabat manusia. Sementara itu, Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa perintah menjaga pandangan tidak berarti seseorang harus menutup mata dari segala sesuatu. Yang dimaksud adalah mengendalikan dan mengalihkan pandangan dari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa atau merusak hati. Pengendalian pandangan merupakan bukti kekuatan iman seseorang karena tidak semua orang mampu melakukannya secara konsisten. Quraisy Shihab juga menerangkan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat santun ketika membahas masalah kehormatan dan alat kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesopanan bahkan dalam cara berbicara. Menurut beliau, menjaga kehormatan diri adalah langkah penting untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan dan menjaga ketenangan kehidupan sosial. Dari kedua tafsir tersebut dapat dipahami bahwa menjaga pandangan dan menjaga kehormatan diri merupakan fondasi utama pendidikan karakter dalam Islam. Kedua hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan hukum agama, tetapi juga menjadi sarana pembentukan kepribadian yang bertanggung jawab, disiplin, dan berakhlak mulia. Dalam perspektif pendidikan, ayat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan akhlak. Perintah menjaga pandangan mengajarkan pengendalian diri, sedangkan perintah menjaga kehormatan mengajarkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Melalui pendidikan, ayat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan akhlak. Perintah menjaga kehormatan mengajarkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Melalui pendidikan seperti ini, seseorang dapat terhindar dari perilaku yang merugikan dirinya maupun masyarakat. Selain itu, Quran Surah An-Nur ayat 30-31 juga dapat menjadi landasan pendidikan seksualitas dalam Islam. Pendidikan seks menurut Al-Quran bukan hanya memberikan pengetahuan biologis, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab.
Dengan demikian, generasi muda dapat memahami batas-batas yang benar dalam pergaulan serta mampu menjaga diri dari berbagai penyimpangan. Bagi perempuan, ayat ini juga memberikan pendidikan tentang pentingnya menjaga identitas dan harga diri. Menutup aurat dan menjaga kesopanan bukanlah bentuk pembatasan, melainkan cara untuk menjaga kehormatan dan martabat. Islam memandang perempuan sebagai pribadi yang mulia dan berhak dihormati, bukan sebagai objek yang dinilai hanya dari penampilan fisiknya. Sebagai kesimpulan, Quran Surah An-Nur ayat 30-31 mengajarkan pentingnya menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, serta membangun kesopanan dalam pergaulan. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan dirinya di tengah berbagai tantangan zaman. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.